Pak Jokowi awal-awal maju presiden mengatakan tidak ada bagi-bagi kursi, tidak ada balas budi. Tapi dia terperangkap dengan sistem itu. Dari awal dia sudah berkoalisi, makin banyak koalisi partai masuk ke dalamnya, dan ketika membentuk kabinet, janji-janjinya tidak dapat diwujudkan. Akhirnya, kabinet memang betul-betul bagi-bagi kursi. Terus bagi-bagi itu berjalan sampai hari-hari terakhir ini. Ada dirjen dilantik yang bukan birokrat, walaupun dimungkinkan oleh undang-undang ASN. Relawan-relawan pada diangkatin menjadi komisaris-komisaris BUMN. Akhirnya Presiden Jokowi terjebak dengan sistem dan terjebak dengan desakan-desakan politik yang tidak mampu dikendalikannya. Lalu bagaimana kita mengatasi ini? Sistem sudah tercipta seperti itu dan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan. Nah, kegaduhan-kegaduhan itu juga disebabkan ketidakpahaman menyelenggarakan negara. Jelas bahwa langkah-langkah pertama mencalonkan Kapolri misalnya, itu karena salah semua. Aturannya tidak begitu. Jelas undang-undang kepolisian ada. Saya ingat betul karena saya yang mewakili pemerintah dengan almarhum Pak Matori Abdul Jalil membahas RUU polisi itu sampai selesai. Tapi itu kan keliru. Keliru itu kemudian menimbulkan kegaduhan. Awal-awal sudah menimbulkan kegaduhan tentang kartu-kartu sakti dan sebagainya dan sebagainya. Nah, sangatlah penting untuk memahami hakikat bernegara kita itu dan bagaimana mekanisme kita menjalankan negara. Kalau tidak, maka negara itu akan menjadi amatiran. Maka negara itu akan menjadi amatiran. Maka negara itu akan menjadi amatiran. Itulah yang terjadi pada pemerintahan ini. Itulah yang terjadi pada pemerintahan ini. Itulah yang terjadi pada pemerintahan ini. Jadi penjiwaan, pendalaman, hal-hal seperti itu sangatlah penting. Tentu harus ada kombinasi. Kalau sebagian besar kabinet itu terdiri dari orang-orang yang tidak punya pemahaman bernegara, tidak punya pengalaman menyelenggarakan negara, tidak menjiwai hakikat kehidupan bernegara itu, makanya terjadilah kekacauan. Lalu apa yang harus kita lakukan di tengah sistem yang memang sudah seperti itu? Pada hemat saya memang presiden yang memang harus mempunyai satu kewibawaan yang besar. Memang presiden punya keterbatasan-keterbatasan seperti diatur oleh konstitusi dan undang-undang. Presiden tidak bisa mengintervensi penegakan hukum. Betul, tidak bisa. Tapi presiden punya kebijakan. Bagaimana harus menegakkan hukum? Dulu waktu nyusun undang-undang kejaksaan tahun 2004, saya maunya kejaksaan itu, Jaksa Agung independen. Tapi pada waktu itu, mungkin Pak Setapi masih ingat, Pak Da Costa mengatakan tidak bisa. Sebab presiden akan dipilih langsung dan presiden punya kebijakan menegakkan hukum. Karena itu Jaksa Agung harus seorang presiden. Mulanya kita mau Jaksa Agung seperti Kapolri, diajukan begitu. Dan itulah yang terjadi. Maka lahir Undang-Undang 16 2004 itu, Jaksa Agung ada di tangan presiden. Memang, saya waktu itu mengatakan begini, Jaksa Agung itu memang bawahan presiden, jagat presiden, tanggung jawab pada presiden, tapi kewenangan Jaksa Agung menegakkan hukum bukan bersumber dari presiden, tapi bersumber dari undang-undang. Karena itu Jaksa Agung bisa menangkap presiden. Itu pikiran kita pada waktu itu. Tentu presiden tidak bisa nyuruh KPK, tidak bisa nyuruh polisi, nyuruh ini. Tapi presiden ketika dihadapkan kepada dilema keributan institusi antara KPK dengan polisi dengan kejaksaan, presiden yang berwibawa, dia bisa panggil semua itu untuk bicara. Memang saya tidak bisa mencampuri tugas Anda. KPK independen, Mahkamah Agung independen. Tapi kalau hukum ini kacau, dibikin andai-andai, orang di luar negeri tidak tahu siapa KPK, siapa jaksa. Yang tahu presidennya goblok. Yang tahu presidennya goblok. Yang tahu presidennya goblok. Karena itu presiden harus punya satu kewibawaan dan harus punya satu pemahaman. Betul-betul dia paham menyelenggarakan negara ini. Sudah cukuplah kita bereksperimen. Ya. Mulai dari Gus Dur, Megawati, Jokowi, kita bereksperimen. Sebagian besar rakyat kita masih percaya kepada mysticism. Ya.
Kalau orang ini jadi presiden, negara otomatis gemah ripah loh jinawi, tata tentrem karto raharjo, dan seterusnya. Seperti mistik. Negara ini harus dikelola secara rasional, dan kita harus punya kecerdasan yang tinggi, memecahkan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Jadi saya tidak sependapat kalau mengatakan ya kegaduhan itu juga sesuatu yang baik. Kegaduhan itu justru menghabiskan energi kita, hal-hal yang tidak perlu, berdebat kusir yang gak jelas. Beda dengan debat tahun 35, polemik kebudayaan, takdir Arwin Pane, berdebat. Atau debat tahun 52 antara Syahrir, kemudian Sumitro Jayahadikusumo, Yusuf Ibisono, Safruddin Prawira Negara, berdebat tentang arah pembangunan ekonomi. Cerdas debatnya. Sekarang kita debat hal-hal yang tidak substansial. Habis waktu kita jadi pejabat menjelaskan hal-hal karena juga gaduh di media yang bersumber dari kegaduhan di dalam pemberitaan itu sendiri. Nah, saya melihat kalau begini terus, kita makin tertinggal. Kita sudah masuk masyarakat ekonomi ASEAN. Presiden kita menganggap, ya jangan dimanjakan, jangan diprotes, biar kompetisi. Padahal konstitusi kita katakan negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Tidak bisa rakyat itu diberikan suruh bersaing sama orang Singapura, bersaing sama orang Malaysia. Habis dilibas bangsa ini. Tetap proteksi negara itu harus ada, dan jangan kita terlena dengan kesepakatan AFTA, NAFTA, pasar bebas ASEAN dan sebagainya. Itu akan menggilas kita semua. Nah, satu hal yang saya kadang-kadang sangat khawatir, ya, dulu waktu saya masih muda, saya research di Pakistan tentang land reformnya Zulfikar Ali Bhutto yang ditentang ulama-ulama Pakistan. Kenapa? 5% rakyat Pakistan menguasai 95% tanah di Pakistan. Negaranya nggak bisa bergerak. Tapi sekarang apa yang terjadi? 0,2% orang Indonesia menguasai 74% tanah di Indonesia. Melalui konglomerasi PT itu, PT ini, real estate, pertambangan, perkebunan sawit, HPH, dan sebagainya. Ini cuma tinggal bom waktu. Apalagi yang 0,2% itu, maaf kalau pakai bahasa lama, itu non pribumi. Ini bom waktu. Nah, jadi saya pikir hanya presiden yang cerdas dan berani, hanya presiden yang cerdas dan berani, hanya presiden yang cerdas dan berani yang bisa menyelesaikan soal ini, dan dia memang punya kewibawaan yang besar untuk berbicara kepada semua pemimpin yang ada di negara kita ini. Begitu, Pak. Saya tambahin, 50% kekayaan Indonesia hari ini milik 1% orang Indonesia. Ya. 70% kekayaan milik 10%. 30% bagi untuk 90% orang Indonesia.